Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman, nilai jawaban salam kalian cuma 65 dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik 87. Langit kita baca terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba belajar sedikit 102. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru yang kami hormati segenap pengurus masjid Baitur Rahim, adik-adik, teman-teman, hadirin hadirat, remaja, remaji, putra putri yang berbahagia. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil karena kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini di masjid apa? Masjid Agung Baitur Rahim di puasa yang berapa? 15 belum? Puasa yang ke-9. Ayo dihitung, nanti lupa. Mulainya apa kemarin? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh ternyata yang ke-11. Mudah-mudahan kita semua puasanya kita bisa full. Amin. Dan puasa kita, amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya ngaji, saya tak memperkenalkan diri dulu, oke? Karena pepatah jadul mengatakan, tahu jadul? Jadul itu zaman dulu. Pepatah jadul mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak. Kalau tak cinta gimana mau bertobat? Dengarkan ya, saya pertama Muhammad Falahuddin Fauzi. Siapa? Muhammad Falahuddin Fauzi. Panggilannya Mister Pak Fauzi. Jadi kalau ketemu dipanggil ya Ustaz ya. Walaupun saya ini masih kelihatannya muda, berumur 24, karena itu dibalik. Anak saya sudah di atas sampean, sudah SMA kelas 1. Yang kedua sudah SD, sudah mau SMP. Kelihatannya masih muda Pak Guru ya, sama Pak Guru ini muda. Bapak saudara Muhammad. Sebelum saya kasih, saya mau tanya, bulan Ramadan ini bulan yang keberapa dalam hitungan kalender Hijriah? Mulainya Muharram berapa? Yang jawab, ada yang jawab boleh mulai dari Syuro, Syafaq, Lut, Adil Awal, Adil Akhir, Rajab, Ruwah. Yang keberapa? Yang ke-9. Kita baca ya. Kita harus hafal bulan-bulan Hijriah. Jangan Januari sampai Desember top. Karena ini bulan kita. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, pas 12. Jadi Muharram sampai Dzulhijjah. Ulangi. Wahai teman muslim, teman muslimah, ada 12 bulan Hijriah kita sebutkan bersama
dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ayo sama-sama. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Marilah kita gunakan waktu untuk belajar, menimba ilmu, supaya hidup kita mulia di hadapan Allah yang Maha Esa. Sama-sama. Ya Rasulullah mun alaih ya Rafi asyadi at-tarji al-fadayyati ratal alamin ya uhayl al-judi wal karami. Bulannya keberapa tadi? Bulannya Asam. Nah sekarang bulan suci Ramadan. Pak Guru, saya nanti kasih waktu berapa tadi? 3 jam. 3 jam anak-anak pulang saya bisa. 30 menit. Saya tadi sudah izin kantor. Mudah-mudahan boleh. Dah puasa Ramadan. Siapa tahu arti puasa? Hah? Menurut bahasa apa? Siap atau syauh? Artinya apa? Nah, betul, menahan diri. Kalau bahasa Arabnya imsak. Apa? Imsak. Jadi puasa menurut bahasa itu adalah imsak atau menahan diri. Kalau bahasa Inggrisnya menahan diri. Kalau menurut syariat agama Islam artinya adalah menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai maghrib. Tapi ya, jadi ketika kalian waktu sebelum subuh mendengar kata-kata dari masjid imsak itu boleh makan enggak? Masih boleh. Ada waktu 10 menit. Ya, imsak ada waktu 10 menit. Kalau kalian pas waktu subuh, mau subuh terdengar takbir dari masjid sini, sholatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Kok mendengar suara itu masih ada waktu 5 menit. Umpama kalian sampai harusnya sampai malam kan, bangun-bangun lagi astagfirullahaladzim sudah nanti cepat makan, ada waktu 5 menit, apapun cepat dimakan. Jangan goreng ayam, Pak itu tidak suka, Pak goreng telur Pak, tidak suka. Kalau bapak sampai Pak jangan merokok Pak, ini sudah waktunya habis. Nah itu puasa ya, syariat agama Islam menahan diri makan itu dan yang membatalkan puasa dari waktu subuh ya sampai waktu maghrib. Satu. Yang kedua, sekarang yang membatalkan puasa insya Allah tahu apa itu? Minum dengan sengaja. Jadi kalian mau makan dan minum lupa itu kalau disingkat BBL bener lupa ya. Kalian makan habis 1 piring plus es teh, enak betul. Baru ingat astagfirullah ini puasa ya. Pertanyaannya, puasanya sah nggak? Kalau bener-bener lupa puasanya sah. Ingat ya. Tapi kalau PPL pura-pura lupa puasanya tidak. Bahkan ada hadis Nabi, orang yang lupa pas puasa kok makan, dia hakikatnya diberi makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang membatalkan puasa berarti makan minum dengan sengaja. Itu diantaranya. Yang selanjutnya muntah dengan sengaja. Tahu muntah kan? Muntah dengan sengaja itu gimana? Sampai
sampai masukkan jari itu muntah. Kalau nggak sengaja tidak apa-apa. Contoh, kalian naik mobil dari Barok sampai Semarang itu mabuk, gara-gara mabuk tahu bagus itu tidak batal. Saran segera kumur habis muntah. Paham ya? Segera kumur. Nah, selanjutnya, maaf ini tidak sampai yang selanjutnya, nifas melahirkan menggunakan kuasa punya ibu. Jadi kami mohon tidak usah puasa. Selanjutnya, gila. Apa? Gila nakal, ya. Gila nakal, gila, ya. Saya mau tanya, tidur itu kan gila nakal, puasanya sadar? Puasanya sah. Maksudnya gila nakal. Dan selanjutnya dosa. Yang dua tadi dirahasiakan, maaf ini orang tua, hubungan suami istri yang hari dan keluarga itu yang membatalkan puasa. Nah, ada yang membatalkan puasa, ada yang mengurangi pahala puasa. Puas, tidak bisa jadi mengurangi pahalanya puasa. Apa? Yang pertama, apa? Salah satunya diantaranya ngomongin orang. Apa? Hibah. Hibah itu bahasanya gosip. Apa? Ngomongin kejelekan orang, kejelekan teman. Jadi supaya puasa kalian berkualitas, selain menahan yang membatalkan puasa, juga menahan mulut, menahan hati, menahan pandangan, jangan melihat hal-hal yang diharamkan. Ustaz, kalau dia di HP, ya cuma disemprot, disakit, bukan disemprot. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi apa disebutkan? Yang membatalkan pahala puasa. Satu, ngomong riba. Apa itu mencaci maki, marah-marah, ngomongin orang dan lain sebagainya. Sekarang begini, umpama kalian amalnya berbanyak, banyak pokoknya, amalnya banyak, enggak punya hobi ngomongin orang, punya hobi ngomongin orang, awas, kalian amal banyak itu berpotensi amalnya pahalanya hilang. Contoh gini, umpama kalian beli tabung gas, ini beli tabung gas, mau masak, dipasang regulatornya, masih bunyi mendesis. Pertanyaannya, beranikah ibu-ibu dan kalian menghidupkan kompor? Dan berani, karena apa? Berpotensi menimbulkan ledakan. Itu aja. Kalau meledak, rumahnya hancur, ya kan, mobilnya hancur, bahkan kena diri kita. Itu contoh orang buahnya amal, tapi punya hobi ngegosip orang. Rasul bersabda, al-istighol biwujudil khawf. Sifatu asya tuhbidul amal. Ada 6 perkara yang merusak amal. Yang pertama, al-istighol biwujudil khawf. Sibuk mencari kejelekan orang lain. Nah, karena itu untuk mulutnya, ketika kalian puasa, jaga mulut, jangan ngomongin orang. Nah, itu yang akan mengurangi pahalanya puasa. Makanya kemarin saya ngisi di TK Sumber TK, SD Sumber Sari itu mereka tahu berpuasa, itu puasa, jangan lupa. Tidak makan, tidak minum, tidak datang, ya. Mau tepuk kan? Ya Pak, tepuk puasa. Apa yang sadar? Tepuk puasa.
tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Timbangan ya. Nah, itu yang mengurangi pahala puasa. Sekarang sunah puasa. Saya kalau lagi ngomong ini 2 jam mati. Nanti anak-anak doa sudah ya. Sudah tahu lagi. Sekarang sunah puasa. Pertama, segera berbuka ketika waktunya. Ya, dulu saya itu kalau masih kecil pikirannya begini. Kayak nanti aja kamu masih kuat, bukan bisa. Itu keliru. Yang paling baik waktunya berbuka, segera berbuka, segera makan. Paham ya? Jadi ketika sudah waktunya maghrib, segera berbuka, segera makan, segera minum. Jangan ditunda-tunda nanti. Itu sunah puasa. Saya mau tanya, bagaimanakah doa berbuka puasa? Ayo bisa bapak? Bapak semua ya kayaknya. Allahumma laka birahmatika ya arhamar rahimin. Segera berbuka. Yang kedua, makan sahur. Puasa ya. Kalau saya ini gak makan sahur gimana? Kenapa gak makan sahur? Karena tadi juga kuat gak puasa? Kuat. Ya, lanjutkan kalau lupa. Puasa ya. Mama saya itu gak makan sahur. Kenapa? Diet. Masa diet? Ya, itu tetap dianjurkan makan sahur walaupun seteguk air. Ya, itu hukumnya apalagi sunah puasa, sholat tarawih. Saya mau tanya, kalian pilih mana? Sholat tarawih cepat atau lambat? Sama juga. Kalian pilih mana? Sholat tarawih suratnya begini. Habis sholat amin, habis itu Yasin. Waduh, bisa. Atau yang pilih begini. Amin. Itu sunah puasa diantaranya. Apalagi banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Saya ada lagu untuk kalian semua. Mau dengar? Ya mau sudah. Mau dengar? Ada lagu untuk kalian. Mau nggak kalian jadi best? Teman-teman mereka, yuk semangat ngaji Al-Quran. Jangan banyak mainan, lupa waktu jadi teman setan. Coba kalian bunyian ya, berteriakan. Teman-teman mereka, teman-teman mereka, yuk semangat ngaji Al-Quran. Jangan banyak main, lupa waktu jadi teman setan. Jadi kalian kalau main HP dibatasi, ya. Jangan main HP. Jangan rusak, ya. Saya main HP itu lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Iya kan? Ya. Astagfirullahaladzim. Saya sudah suruh. Diulang lagi. Teman-teman mereka, yuk semangat ngaji Al-Quran. Jangan banyak main, lupa waktu jadi teman setan. Al-Quran firman Tuhan, Allah yang maha penyayang, membacanya hati tentram, dalam kubur menjadi teman, dalam kubur menjadi teman, rahmat Allah sepanjang zaman. Coba sholatullah salamullah ala Tuhan, sholatullah Bapak kami, Ibu kami, semua yang aku cintai, perintah kami untuk mengaji.
pada ustaz dan kiai, bapak kami, ibu kami, semua yang aku cintai, perintah kami untuk mengaji agar jadi anak berbakti. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami dan muslim semua saudara kami. Ampuni dosa kami dan muslim semua saudara kami. Salatullah lagi. Salatullah yang keras ala toha. Salatullah habibillah. Banyak-banyak baca Al-Quran ya. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quranmu, bacalah buku pelajaranmu. Karena apa? Banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu makin maju. Saya ulang. Banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu makin maju. Bisa diulang? Itu sunnah-sunnah puasa. Selanjutnya, ini terakhir, sikat, bisa lanjut kalau masih ada. Hikmah puasa, di antaranya ada dua saja. Besok lanjut. Besok masih ada nggak bisa? Masih. Besok lanjut, tersambung. Yang pertama, puasa mengajarkan kita untuk jujur. Apa? Jujur. Jujur itu kalau bahasa Inggrisnya boten ngapusi. Masih jawab? Tidak jujur. Jujur itu jujur. Contohnya apa? Umpama kalian haus pas dulu pura-pura. Jangankan Pak Satpam, jangankan Pak Polisi di Polres, teman sebelahnya tahu nggak? Sampai tahu? Nggak tahu. Karena apa? Hati kecil kita berkata, Allah Maha, Allah mengetahui kita. Betul kan? Kalian kalau itu haus dalam enggak? Ya, itu membuktikan puasa mengajarkan kita untuk jujur. Nah, yang kedua, jamnya mana yang kita? Yang kedua, puasa mengajarkan kita untuk sabar. Apa? Sabar. Jangankan dari yang haram, yang halal aja kita sabar. Contoh, ada kolak di siang hari, halal nggak? Kok nggak dimakan? Boleh makan, nanti habis ada sate, halal nggak? Kapan makannya? Nanti habis. Dari yang halal aja kita makan, apalagi yang halal. Dan juga adik-adik perlu diketahui, kalian ini masa depan masih panjang, perlu kesabaran, double sabarnya ya. Tidak mudah putus asa dalam menggapai cita-cita ya. Jangan mudah putus asa dalam menggapai cita-cita. Contoh begini, saya mau tanya dulu, sampean cita-citanya ada yang jadi guru ada? Mana ada yang jadi polisi mana? Yang jadi tentara? Ada yang jadi guru? Ada yang jadi Pak Ustaz? Tidak ada. Ada yang jadi pilot? Tidak ada. Ada yang jadi dokter? Wah sih. Terakhir, siapa yang cita-citanya ingin jadi YouTuber? Itu bukan cita-cita ya, sampingan. Dan jadi kalian dalam menggapai cita-cita jangan mudah putus asa. Karena apa? Masa muda tidak akan kembali lagi. Ibarat hidup cuma sekali. Masa muda tidak akan kembali lagi. Kalian harus sabar, jangan mudah putus asa. Contoh begini, kalian melihat pohon pisang. Oh, bisa itu ya, ketika masih kecil, coba aja banyak. Ketika masih umur segini, sekali daunnya tak ayam. Pernah lihat di belakang? Sampai habis daunnya. Pertanyaannya, hidup atau masih mati? Masih hidup, betul kan?
Setelah itu butuh lagi 2 gelang. Kita ngetokin sama bebek, sama itik, sama angsa, sampai habis baunya. Itu kok mati. Langsung hidup. Ini pohon sehat pokoknya ya. Setelah itu tumbuh tinggi 2 meter. Cobaan semakin berat. Apa? Tukang pencari rumput lewat. Waduh ya, sapinya kejam, potong ya. Sampai putus. Hidup kok mati. Masih hidup. Lah pohon pisang itu yang sehat, pohon yang sehat tidak akan mati sebelum mengeluarkan buah. Ya kan? Pokoknya pohonnya sehat terus. Nah, itulah kalau pohon pisang itu mati belum berbuah, itu nggak sehat. Dan saya bilang yang sehat. Karena juga begitu. Jangan menyerah sebelum cita-cita tercapai. Paham? Godaannya, cobaannya nanti kalian ada. Tapi jangan menyerah, jangan putus asa. Lihatlah pohon pisang, full filosofinya pohon pisang tidak akan mati sebelum mengeluarkan buah. Dan pohon pisang ini berbuahnya berapa kali? Cuma sekali. Dulu ada lagu jadul, ibu masih ingat. Lihatlah pohon pisang, bila berbuah hanya sekali, itulah cintaku, cinta merah merah jambu. Itu lagu dulu sama saya masih kecil dulu. Nah, ya, kita hikmah puasa mengajarkan kita apa tadi? Jujur. Yang kedua, sabar. Jangan mudah putus asa dalam menggapai cita-cita. Yang terakhir, lanjut. Kalau kita boleh jujur, kita itu ingin cepat-cepat, ingin cepat pintar, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, ingin punya uang banyak. Kalau bisa, nggak usah belajar, nggak usah bekerja. Bisa kan? Ingin pintar, nggak usah belajar aja. Kalau ada kayak gini, maaf. Orang itu disebut orang majnun. Tahu majnun? Orang gila. Jadi ada anak-anak, kepingin pintar, nggak mau belajar. Ingin nilainya bagus, nggak mau kerja keras. Ingin hebat, nggak mau kerja keras. Ingin kaya, nggak mau bekerja. Maaf, itu termasuk orang gila. Ada nanggung dalam kitab Taklimul Muta'alim. Taman naita antum sifakihan munadiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu walaysa tisabu malin duna masyaqatin tahamaluha wa ilmu kaifa yakunu. Engkau berharap ingin menjadi orang hebat, kau bercita-cita ingin menjadi orang yang ahli fikih, orang yang berhasil, orang yang sukses, tetapi engkau tidak mau bekerja, engkau tidak mau belajar. Ketahuilah, itu termasuk orang gila. Apakah bisa menghasilkan harta tanpa bekerja? Pun juga apakah bisa menghasilkan ilmu tanpa usaha? Jawabnya tidak bisa. Kita harus ingat ya, pepatah dulu. Rajin pangkal dan menteri. Rajin pangkal, rajin pangkal, hemat pangkal, hemat pangkal, diam pangkal, diam pangkalnya ngantuk. Ulangi, rajin pangkal, kebersihan pangkal, kesehatan, hemat pangkal, ya, diam pangkal, ngantuk. Nah ini yang diam ngantuk. Ya, jadi itu hikmah puasa mengajarkan kita satu, jujur, yang kedua, sabar. Kalian jangan putus asa dalam menggapai cita-cita. Dulu saya masih kecil, ingin segera dewasa. Setelah dewasa, ingin memulai masa kecil dulu. Tuh, kayak dulu kayak sampai ini. Naik apa? Dulu sekarang kalian naik motor sekolah, ya kan? Dulu saya perjalanan 5 kilo, naik sepeda dulu. Dulu saya SMP takut sekali, apalagi ngomong di depan, takut sekali, minder paspor, nggak tahu pokoknya minder. Nah, setelah itu saya ke jenjang berikutnya, itu masih minder. Kenalan sama perempuan takut kawan, tidak ada takut. Nah, setelah naik ke SMA, di pesantren, pas waktu itu ada lomba satu-satunya waktu itu tahun itu, lombanya apa? Pidato. Pas itu temanku ada takut bikin teks dan hafalkan semua sampai hafal, akhirnya tampil jurinya langsung kepala sekolah dan alhamdulillah waktu itu saya juara 1.
kalian kok ada lomba di sekolah untuk melatih mental, ikuti, oke? Ikuti untuk melatih mental, apalagi umpama MC membaca, ikuti dan mentalnya kuat. Setelah itu saya membawa lagi ke kecamatan. Yang di kecamatan itu yang lucu. Saya ini kampung mau berangkat cari kumpul. Temanku dari kampung sebelah datang suruh mandiri ceramah atau pidato di kecamatan. Akhirnya apa? Akhirnya aku berangkat karena ada sertifikat bahkan disuruh berangkat ke kecamatan. Tampil di situ, aku mau berangkat, ibu saya marah-marah. Saya mau berangkat ngarit dan kumpul gak jadi. Setelah itu lomba di situ, alhamdulillah saya juara 1 lagi. Pulang bawa piala, kasih wah semuanya. Setelah itu lanjutkan lagi ke tingkat kabupaten. Nah, ini banyak anaknya daripada menanya di radio itu. Bahkan ada di Jawa ada lomba namanya pasrah manten, bahasa Jawa. Ikuti, sampai ke tingkat kabupaten, kalah. Pas terakhir tingkat kabupaten itu saya lomba, alhamdulillah ikuti, saya juara 2. Nah, setelah berhenti situ takdir berkata lain, merantau ke sini lagi melak. Pagi dulu saya ini kerjanya di Melak itu ada lomba penyuluh teladan, penyuluh terbaik, jumlahnya 90,9 lebih, dan dari 90 itu tersaring 6 dari 6 jadi salah satu jurinya langsung kepala pemenang penyuluh teladan terbaik. Saya juara 1. Maaf ya, gak sombong, cuma pamer. Maaf ya, gak sombong, cuma pamer. Iya bisa. Dan itu ya, intinya kalau di sekolah ada lomba, ikuti. Sampean kalian ada cita-cita, apa tokoh cita-cita jadi pokoknya ikuti, nanti kalian akan menemukan cita-cita itu. Saya juga nggak tahu juga cita-cita apa, nggak tahu cita-citanya. Setelah coba-coba, pas ada lomba itu ada secercah bakat. Dan perlu kalian ketahui, 10% bakat, 90% usaha berhasil. Ya, 10% bakat, 90% usaha berhasil. Ya, kiranya itu aja ya. Satu, tadi saya kasih sama kepala, jadi kamu kasih itu. Jadi kalau ibu-ibu, putra ibu-ibu nanti mau nikah, ketemu saya. Ya, nanti kalian kalau sudah kuliah, sudah mau nikah, ngurus ini kan ada saya. Demikian ya.